banyak pengamat politik di Arab Saudi, pengamat politik Arab Saudi hari ini, ya, yang menilai jika dalam waktu dekat Raja Salman meninggal, wah ini potensial terjadi kekacauan. Kenapa? Karena Raja Salman telah mengubah tradisi yang sebenarnya harusnya dipegang. Apa itu tradisinya? Tradisinya berdasarkan wasiat yang dibuat oleh Raja Saudi pertama, Abdul Aziz bin Saud. Abdul Aziz bin Saud pernah mengatakan kepada anak-anaknya, dia kumpulkan semua anak-anaknya waktu itu, dia bilang, jika aku meninggal, maka tahta kerajaan Arab Saudi ini harus berpindah di kalangan kalian, semua anak-anakku, sampai habis semua anak-anakku, baru di kalangan cucu-cucu anak-anak kalian. Sementara Salman ketika dia naik tahta menggantikan Abdullah, yang paling pertama dia lakukan apa? Dia singkirkan putra mahkota yang dua lagi, ya, yang dulunya jadi putra mahkotanya Abdullah, yang mana dua-duanya ini adalah adik dia. Dua-duanya adik dia, walaupun lain emak, satu ayah lain emak. Terus dia angkat 3 putra mahkota, nomor 1 anak kandungnya, inisial MBS, Muhammad bin Salman, nomor 2 keponakannya, nomor 3 juga keponakannya. Berarti dia melanggar wasiat itu kan? Nah, kira-kira menurut Anda, kalau tiba-tiba Raja Salman meninggal, ini 2 saudaranya yang masih hidup ini, yang pastinya berpengaruh, mereka adalah keluarga kerajaan, akan tinggal dia? Apakah akan tinggal dia? Ya, bukan rahasia lagi di Saudi, kalau yang tertangkap mencuri adalah rakyat biasa, kemudian diadili di mahkamah, terbukti dia mencuri, potong tangan. Tapi kalau yang tertangkap adalah kalangan atas, apalagi keluarga kerajaan, ya kan, terbukti di pengadilan dia mencuri, kena denda. Ya, itu realita, itu realita. Jadi istilahnya di Saudi hari ini bikamral. Bikamral itu artinya 2 kamar. Ada 2 kamar mahkamah, mahkamah syariah sama mahkamah wada'iyah, mahkamah dengan hukum positif, ya, hukum positif yang negatif itu. Paham ya? Tapi kan secara resmi kan Saudi mengatakan dia negara bersyariat Islam. Dan memang polanya di Saudi itu setiap pelantikan seorang raja baru itu dengan cara dibayar. Bahkan ada catatan keempat negara Saudi ini. Rakyat Saudi tidak sedikit yang menganggap rajanya khalifah. Kita menganggap dia khalifah tidak? Kita orang Indonesia menganggap dia khalifah tidak? Ya tidak kan? Kita bahkan bagian dari negara itu saja tidak. Nah, karenanya Syekh Mubayyad sangat kuat dugaannya yang dimaksud Nabi di sini dengan istilah yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah, akan terjadi chaos, kekacauan, perselisihan saat matinya seorang khalifah adalah saat matinya seorang raja Saudi. Makanya para pengamat akhir zaman sangat peduli setiap kali Raja Saudi meninggal dunia, karena ingin memantau apakah begitu dia meninggal terjadi kekacauan tidak. Contoh ketika sebelum Raja Salman yang sekarang bertahta menjadi raja, yang memimpin Saudi namanya Raja Abdullah. Begitu kita dengar kabar Abdullah meninggal, maka para pengamat akhir zaman sangat kuat mengamati apa yang terjadi di Saudi. Kalau terjadi kekacauan, maka itu boleh jadi tanda akan munculnya Al-Mahdi. Ternyata peralihan kekuasaan dari Raja Abdullah yang sudah meninggal kepada Raja Salman berlangsung sangat mulus sekali. Tidak ada hal-hal yang sifatnya gejolak di Saudi. Nah, namun banyak pengamat politik di Arab Saudi, pengamat politik Arab Saudi hari ini, ya, yang menilai jika dalam waktu dekat Raja Salman meninggal, wah ini potensial terjadi kekacauan. Kenapa? Karena Raja Salman telah mengubah tradisi yang sebenarnya harusnya dipegang. Apa itu tradisinya? Tradisinya berdasarkan wasiat yang dibuat oleh Raja Saudi pertama, Abdul Aziz bin Saud. Abdul Aziz bin Saud pernah mengatakan kepada anak-anaknya, dia kumpulkan semua anak-anaknya waktu itu, dia bilang, jika aku meninggal, maka tahta kerajaan Arab Saudi ini harus berpindah di kalangan kalian, semua anak-anakku, sampai habis semua anak-anakku, baru di kalangan cucu-cucuku, anak-anak kalian. Sementara Salman ketika dia naik tahta menggantikan Abdullah, yang paling pertama dia lakukan apa? Dia singkirkan putra mahkota yang 2 lagi, ya, yang dulunya jadi putra mahkotanya Abdullah, yang mana dua-duanya ini adalah adik dia. Dua-duanya adik dia, walaupun lain emak, satu ayah lain emak. Terus dia angkat 3 putra mahkota,
Nomor 1 anak kandungnya, inisial MBS, Muhammad bin Salman. Nomor 2 keponakannya, nomor 3 juga keponakannya. Berarti dia melanggar wasiat itu kan? Nah, kira-kira menurut Anda, kalau tiba-tiba Raja Salman meninggal, ini 2 saudaranya yang masih hidup ini, yang pastinya berpengaruh, mereka adalah keluarga kerajaan, akan tinggal dia? Apakah akan tinggal diam? Ya tentunya tidak. Apalagi ditambah bahwa MBS ternyata memiliki cara berpikir yang sangat kebarat-baratan, sangat liberal. Dan yang lebih menyakitkan, mungkin karena sudah sakit-sakitan Salman ini, Raja Salman ini, akhirnya banyak sekali pendelegasian kekuasaan diserahkan langsung kepada anaknya. Sehingga rakyat Saudi sekarang bahkan sudah mulai ragu apakah memang Raja Salman ini berkuasa atau sebenarnya yang paling berkuasa adalah anaknya. Paham? Paham ya? Dan yang lebih aneh lagi, belum pernah kejadian dalam sejarah kerajaan Arab Saudi bahwa kantor-kantor pemerintah resmi kerajaan Arab Saudi setiap ruangan-ruangannya itu memasang wajah raja saja. Selama ini selalu memasang wajah raja saja, tapi kali ini kepemimpinan Raja Salman itu wajah yang dipasang 2, Pak. Raja Salman dan Muhammad bin Salman. Ini nggak pernah kejadian, Pak. Kalau di Indonesia udah biasa 2 ya, bahkan ada burungnya di tengah. Di Indonesia biasa 2, Pak. Tapi kalau di Arab Saudi sebenarnya selalu 1. Ngerti ya? Nah, jadi saudara rahimakumullah, ini semua membuat para pengamat akhir zaman benar-benar sangat waspada sekarang ini. Ditambah lagi Raja Salman sakit-sakitan. Dan umurnya muda atau tua? Muda atau tua umurnya? Sudah tua, sudah 80-an. Kita tidak mengatakan pasti yang lebih tua meninggal duluan kan? Cuma secara probability lah, lebih besar kemungkinan dia meninggal. Dan kelihatannya nggak lama lagi, karena dia sudah sakit-sakitan. Nah, jadi berdasarkan hal inilah kenapa kita memandang bahwa zuhur Al-Mahdi tampaknya tidak lama lagi. Karena kalau ini semua benar, ya sudah, semua akan tiba-tiba bermunculan peristiwa demi peristiwa demi peristiwa. Makanya salah satu hal di samping memperhatikan di bulan Ramadan kemungkinan jatuhnya bintang berekor ya, pertanda Batsyat Al-Kubra, hantaman keras, kita juga harus memperhatikan kerajaan Arab Saudi sebagai orang-orang yang peduli dengan fenomena akhir zaman. Jangan sampai kita kelewat gitu, berita-berita tentang hal itu jangan sampai kelewat. Dan di Arab Saudi sekarang ini suasananya sudah tidak enak ya. Sudah tidak enak suasananya, sehingga orang yang kesal dengan pemerintah itu banyak ya. Apalagi baru-baru ini kita dengar 3 ulama terkemuka yang dipenjara selama ini habis Ramadan akan dieksekusi mati. Yang salah satunya adalah Syekh Salman Audah ya, seorang ulama yang sangat berpengaruh sebenarnya dan dikenal sangat kuat di dalam mengajarkan tauhid yang murni ya, ke tengah umat ini. Baik, saudara rahimakumullah, itu awal ya. Jadi akan terjadi chaos saat matinya seorang khalifah. Kemudian seorang laki-laki yaitu Al-Mahdi akan keluar dari Madinah pergi menuju Mekah. Ternyata sampai di Mekah, beberapa ahli Mekah, penduduk Mekah mendatanginya, mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun dia tidak menginginkannya. Kemudian orang-orang itu membaiatnya di suatu tempat bainar rukni wal maqam, antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Jadi di sini di depan Multazam, untuk Multazam ya. Nah, jadi berlangsunglah pembaiatan paksa terhadap sosok laki-laki yang bernama Al-Mahdi ini. Dalam satu riwayat dikatakan orang-orang yang membaiatnya ini jumlahnya mithlu ahli Badar, kata Nabi, seumpama jumlah pasukan perang Badar. Sebagaimana kita ketahui, para sahabat yang ikut perang Badar jumlahnya berapa orang? 313 orang. Nah, ini juga demikian, jumlahnya 313 orang. Siapa mereka? Wallahu a'lam bishawab. Tapi di antara isyarat yang kita dapatkan, mereka ini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah asar beliau yang kemarin sudah kita angkat tapi nggak kita baca bagian keduanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, apabila perniagaan dan jalan-jalan sudah terputus, artinya sudah shutdown modern teknologi, sedangkan fitnah banyak terjadi, muncul 7 lelaki berilmu, alim dari berbagai penjuru tanpa perjanjian lebih dahulu. Jadi mereka nggak pakai kesepakatan, nggak pakai rencana, ya kan, berdatangan berbarengan pada waktu yang sama ke tempat yang sama, yaitu ke Mekah. 7 orang alim ini.
nggak pakai perjanjian terlebih dahulu. Masing-masing mereka dibaiat oleh 300 lebih sekian belas orang. Artinya mereka masing-masing punya murid-murid, pengikut-pengikut 300-an orang. Sampai mereka berkumpul di Mekah, hingga bertemulah 7 lelaki ini. Ketika bertemu, mereka heran, kok bisa ketemu di sini berbarengan. Sehingga mereka saling bertanya satu sama lain, apa yang mendorong kalian datang ke sini? Mereka menjawab, kami datang untuk mencari orang yang pantas dan capable untuk meredakan fitnah-fitnah ini dengan kedua tangannya. Jadi artinya ketujuh laki-laki alim ini seolah-olah digerakkan Allah untuk membaiat laki-laki yang mereka yakini sudah waktunya muncul, yakni Al-Mahdi, Amirul Mukminin di akhir zaman.